Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini ya kita akan belajar matematika. Untuk materinya adalah pembagian pecahan desimal. Sebelum masuk materi pembagian pecahan desimal, Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Ya, jadi perhatikan. Yang pertama Ibu ada contoh misalnya angkanya 0,5. Nah, Ibu ubah. Bagaimana 0,5 ini menjadi pecahan biasa? Artinya ini 5 nih, kita tulis 5 per, ingat angka belakang koma ini hanya ada 1, maka dia per 10 ya nak. Kemudian bagaimana mengubah misalnya ada angka 1,82, maka ingat ya 1,82 menjadi 1, angkanya 182 per, ingat angka belakang koma ada 2 angka, maka dia menjadi per 100 atau nolnya 2 ya. Kemudian nih ada angka lagi, misal 1,03. Maka untuk mengubahnya ya kita ambil angkanya 103. Mengapa diambil 0? Karena 0 ini berada di tengah angka. Maka kita ambil menjadi 103 per. Ingat kita hitung angka belakang komanya 1, 2. Ingat ya, kalau ada 2 maka dia menjadi per 100 atau nolnya 2. Lanjut lagi, Ibu kasih contoh misalnya 6,232. Maka menjadi 6232 per, ingat ada 3, 1, 2, 3 angka belakang koma, maka dia menjadi per 1000. Ingat ya, 3 angka belakang koma, nolnya 3. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, Ibu akan beri contoh lagi nih. Contoh selanjutnya, misal hanya ada angka 4 nih. Misalnya hanya ada angka 4, maka untuk mengubah menjadi pecahan biasa, 4 ini kita anggap berarti menjadi 4 per 1. Jadi apabila ada angka yang dia berdiri sendiri, maka kita anggap menjadi 4 per 1. Misalnya lagi nih, ada angka 15. Maka kita anggap menjadi 15 per 1. Ingat ya, jika ada angka yang berdiri sendiri, maka kita anggap menjadi 15 per 1. Lanjut, baru kita masuk ke pembagian pecahan desimalnya. Nah, jadi syarat untuk membagi pecahan desimal ini, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian tanda bagi harus kita ubah menjadi tanda kali. Apabila tanda bagi diubah menjadi tanda kali, maka angka setelah pembagian kita ubah atau kita balik posisinya. Yang atas menjadi bawah dan bawah menjadi atas. Contoh, Ibu kasih contoh yang pertama, ada angka 0,5 dibagi 10. Nah, ingat ya, angka pecahan harus diubah menjadi pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. 0,5 menjadi 5 per 10 karena satu angka belakang koma. Baginya tetap nih, kita tulis bagi dulu. Tadi 10 karena dia berdiri sendiri dianggap 10 per 1. Paham sampai sini? Nah, lanjut lagi, kemudian kita tulis nih 5 per 10. Ingat, bagi kita ubah menjadi kali. Kali, posisinya dibalik. Jadi 1 per 10. Nih. Kemudian kita kalikan nih nak, 5 dikali 1, 5 per 10 kali 10 menjadi 100. Nah, kembali lagi,
Kalau dia sudah per 10, sudah per 100 atau 1000 dan seterusnya, maka kita mudah mengubahnya menjadi pecahan desimal. Lihat saja di sini ada angka 5. Kemudian hitung nolnya ada 2, artinya 2 angka belakang koma. Jadi 1 ya, 2. Kemudian kita letakkan koma, kita tambahkan 0. Pada titik yang kosong kita tambahkan 0 juga, maka menjadi 0,05. Itu ya. Contoh yang kedua. Misalnya ibu ada angka 1,4 dibagi 20. Nah, ingat 1,4-nya kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 1/4 per 1 angka belakang koma per 10. Kemudian kita bagi. Nah, ingat 20 ini dianggap 20 per 1 ya. Kemudian kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Jadi 14 per 10 kali ubah posisinya menjadi 1 per 20. Nah, jika sudah ya. Nah, 14 kali 1 menjadi 14 per 10 kali 20 menjadi 200. Enggak usah diorek-orek nih 10 kali 20. Cukup 1 kali 2 saja. Jadi 1 kali 2, 2, nolnya ada 2, maka menjadi 200. Setelah itu, anak-anak langsung membagi nih 14 bagi 2 ya. 14 bagi 2 itu sama-sama kita bagikan 2. 14 bagi 2 hasilnya ini 7. Maka yang 2 bagi 2 ini hasilnya ini 1. Nah, sehingga dia menjadi di atas ini jadi angka 7. Kemudian di bawah ini angka 1. Ada 02 menjadi 100. Nah, mengubah 7 per 100-nya, ingat kita tulis 7. Kemudian 0 nya 2, maka 2 angka belakang koma. 1, 2. Kemudian letakkan koma, tambahkan 0. Titik yang kosong tambahkan 0 lagi. Nah, menjadi 0,07. Oke, paham? Contoh yang ketiga. Ibu ada angka 1,8 bagi 0,6. Nah, ubah 1,8 ini menjadi 18 per 10, 1 angka belakang koma. Kemudian bagi 0,6 menjadi 6 per 10 ya, 1 angka belakang koma. Kemudian kita ubah baginya nih jadi kali. 18 per 10 bagi jadi kali. Ini kita balik menjadi 10 per 6. Nah, kalau di atas ada angka 10, di bawah angka 10 bisa kita bagi, kita coret. 10 bagi 10 ini hasilnya 1. Nah, kemudian tinggal 18 dengan 6 yang di bawah. 18 dengan 6 bisa juga kita sederhanakan, kita bagi sama-sama, kita bagi 3. Jadi 18 bagi 3, 6. Kemudian 6 bagi 3 maksud Ibu. 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi sisa angka yang kita tulis ya. 18 bagi 3 ini tadi 6 nih. 6. Kemudian per bawahnya 1 dikali 1 yang di atas ini 1 per 2. Nah, jadi 6 kali 1 tetap 6 per 1 kali 2 tetap 2. Jadi 6 bagi 2 3. Paham ya? Atau bisa juga langsung kita bagi 6. Nah, oke, Ibu ulangi lagi ya contohnya. Tadi 1 gini ya, 1,8 bagi 0,6 nih. Kita ubah 18 per 10 bagi 6 per 10. Kemudian 18 per 10 dikali kita balik 10 per 6. Nah, 10 sama 10 habis ya, hasilnya 1. Nah, 18 dengan 6 sama-sama kita bagi 6 saja ya. Nah, jadi 18 bagi 6 3, 6 bagi 6 1.
Maka hasilnya adalah 3 kali 1 per 1 kali 1. Jadi 3 kali 1, 3 per 1 itu nggak usah kita tulis. Kalau mau ditulis boleh. Lanjut 3 bagi 1 menjadi tetap 3. Paham ya? Lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah 24,8 kita bagi dengan 100. Nah, 248 kita tulis, kemudian per 10 bagi 100 ini dianggap 100 per 1. Kemudian kita ubah tanda bagi, 248 per 10 baginya menjadi kali, posisi kita balik. Nah, kalikan 248 kali 1 tetap 248 per 10 kali 100 menjadi 1000. Nah, kemudian 248 kita ubah jadi koma ya, desimal menjadi 248. Angka bawahnya ada 03 nih, berarti belakang koma 3. 1, 2, 3. Letakkan koma setelah titik terakhir, kemudian tambahkan 0 menjadi 0,248. Oke ya. Nah, inilah materi hari Ibu hari ini ya, tentang pembagian pecahan desimal. Kalau sudah paham, nanti Ibu akan memberikan latihannya. Jika belum paham, silakan tanya melalui grup. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.